Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ucapkan tahmid alhamdulillah, dan mari kita ucapkan dengan ketulusan hati, dengan harapan mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sudah sekian banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan oleh karena itu kita punya kewajiban untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita dengan sikap syukur yang tepat. Dan salah satu sikap syukur yang tepat menurut para ulama itu adalah menggunakan seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya dalam upaya untuk mendekatkan diri kepadanya, dan jangan sekali-kali kita merasa tidak butuh dengan Allah. Selamanya kita butuh pada Allah, dan Allah selalu akan memberikan kecukupan pada kita atas kebutuhan-kebutuhan kita, dan tidak pernah Allah salah mencukupi semua kebutuhan kita. Dan oleh karena itu jangan pernah kita merasa tidak cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, dan pada saatnya kita harus selalu menyatakan kepada Allah dengan sikap syukur kita dengan tahmid alhamdulillah rabbil alamin sebagai ucapan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Dan mudah-mudahan sekali lagi ucapan apapun yang kita ucapkan dari ketulusan hati ini akan memberikan pengaruh positif pada diri kita, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan pengaruh positif pada orang lain, karena kita betul-betul mengatakan sesuatu dari lubuk hati yang paling dalam. Termasuk setiap saat saya mengaji, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya ketulusan hati untuk bisa mengucapkan sesuatu yang harus saya ucapkan, sehingga apa yang aku ucapkan, apa yang saya ucapkan benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia wal akhirah untuk diri saya, untuk siapapun yang mau mendengar apa yang saya ucapkan, dan mudah-mudahan engkau ridho. Saya berharap Allah selalu ridho terhadap apa yang saya ucapkan, dan betul-betul ridho terhadap apa yang saya lakukan, dan disitulah kemudian apa yang saya ucapkan dan saya katakan dalam pengajian ini benar-benar menjadi sesuatu yang beri manfaat di dunia wal akhirah pada siapapun yang saat ini bisa berbagi dengan diri saya, termasuk pada diri saya sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemarin waktu pengajian subuh dengan sangat terpaksa saya harus menghentikan pengajian saya karena jaringan internet di rumah saya sangat buruk, terputus-putus, dan akhirnya terputus betul di menit ke 8 menjelang menit 9, dan saya harus menghentikan semuanya. Dan hari ini saya mencoba untuk melanjutkan. Nah, saya kemarin mencoba menjelaskan bagaimana kita memerangi sikap ujub. Nah, kenapa harus kita perangi? Karena sikap ujub itu bisa jadi ada di dalam diri kita. Saya selalu mengatakan begini, berjihad melawan orang kafir itu penting, tetapi kadang-kadang jauh lebih penting berjihad melawan sikap kufur di dalam diri kita. Berjihad melawan orang musyrik itu penting, tetapi berjihad melawan sikap syirik yang ada di dalam diri kita itu dalam banyak hal lebih penting. Demikian juga berjihad melawan orang-orang munafik itu sangat penting, tetapi kita juga harus lebih mementingkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada memerangi sesuatu yang ada di luar diri kita, yaitu memerangi sikap nifak, kemunafikan yang ada pada diri kita sendiri. Sehingga ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa jihad yang paling besar nilainya itu adalah jihad melawan diri sendiri, meskipun riwayat yang didasarkan pada hadis itu dinilai oleh para ulama
sebagian besar ulama bahkan didasarkan pada hadis yang dhaif. Tetapi kita melihat esensi dari nasihat yang ada di dalam riwayat itu, bahwa ternyata memang ada sesuatu yang harus kita perangi di dalam diri kita, dan pada saatnya bukan hanya membenci tetapi menghindari sesuatu yang ada pada diri kita, yaitu sesuatu yang buruk yang bisa mengotori hati kita, termasuk di dalamnya sikap ujub yang ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kita tidak sadar itu, secara tidak sadar itu mengagumi diri kita dan terlalu kagum. Karena terlalu kagum pada diri kita, jangankan pada orang lain, kita pun kadang-kadang tidak mau menghargai Allah, tidak mau bersyukur pada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan Allah, karena kita merasa bahwa apa yang kita hasilkan selama ini adalah hasil jerih payah kita sendiri. Ikhtiar itu akan menghasilkan sesuatu biiznillah, dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, ikhtiar apapun yang kita lakukan itu sebenarnya akan sia-sia. Doa kita itu sangat bergantung pada izin Allah. Kalau Allah mengizinkan untuk mengabulkan doa kita, Allah akan mengabulkan doa kita. Dan lebih dari itu, semuanya akan beri manfaat pada diri kita kalau Allah ridho. Dan disinilah saya selalu mengatakan, kita harus menggantungkan diri pada Allah dengan sikap tawakal, dan pada saat sikap tawakal itu ada, insya Allah kita akan hidup tenang, damai, tentram. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan sikap ujub yang perlu kita hindari ini, saya selalu menghindar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah yang memang saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Banyak pertanyaan yang diberikan oleh para jamaah pada saya, dan selalu saya mengatakan, saya mohon maaf, saya benar-benar tidak kompeten, tidak punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan itu. Hanya pertanyaan tentang persoalan ekonomi, persoalan politik kontemporer, persoalan tentang kesehatan, persoalan-persoalan hukum yang memang memerlukan referensi yang cukup banyak dan pengetahuan yang dalam untuk menjawabnya. Termasuk, maaf, sampai tadi sore, kemarin sore tepatnya, saya ditanya tentang vaksinasi, saya menghindar untuk menjawab. Bukan karena saya tidak mau menjawab, tapi karena saya memang tidak punya pengetahuan tentang masalah itu, dan oleh karena itu lebih baik saya diam, dan saya lebih banyak mendengar dari siapapun yang punya kompetensi untuk menjawab, dan saya pertimbangkan dengan sikap kritis. Dan mohon maaf, saya seringkali dicela orang, dimarahi orang, karena saya tidak mau menjawab, dan bahkan ketika saya menjawab dengan jawaban yang menurut saya tepat, itu pun dicibir oleh orang. Tapi apakah saya sedih? Tidak, karena itu risiko dari apa yang saya pilih. Dari risiko apapun yang terjadi sebagai akibat dari pilihan saya, tidak pernah saya sesali. Saya selalu ingin bersahabat dengan diri saya, dan saya ingin memaafkan kesalahan-kesalahan saya yang pernah saya lakukan, untuk kemudian saya ingin memperbaiki diri saya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan sikap ujub yang harus saya jelaskan ini, ada satu riwayat yang sangat penting yang menurut saya harus kita renungkan. Rasulullah dikatakan pernah bersabda dengan sabdanya yang pendek. Beliau menyatakan begini, salatun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syakhun muta'un, sikap pelit yang dituruti, sikap pelit yang diikuti. Kalau orang pelit dan kemudian menaati sikapnya, itu akan membinasakan dirinya. Yang kedua, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, hawa nafsu yang kemudian mengarahkan dirinya dan orang mengalir dengan kemauan hawa nafsunya itu juga akan membinasakan. Dan yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsih, ujubnya seorang terhadap dirinya, karena sikap ujub itu menghasilkan kekaguman yang berlebihan pada diri sendiri. Seperti juga sabda Rasulullah, laulam takunu tudnibuna
khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujub al-ujub. Jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar daripada apa yang sudah Anda hindari, yaitu dosa, ujub dan ujub. Ya. Ujub itu dikatakan 2 kali oleh Rasulullah. Sehingga Al-Munawi mengatakan karrarahu ziyadatan fit tanfiri wa mubalaghatan fit tahdhir. Dzalika li anna al-'asi ya'tarifu bi naqsihi wa yurjalahu taubah. Wal mu'jabu maghrurun bi amalihi fa taubatuhu ba'idah. Rasulullah, kata Al-Munawi, mengulang-ulangi kata ujub sampai 2 kali itu sebagai penekanan untuk menjauhkan umatnya, dan itu adalah peringatan dari Rasulullah agar orang itu tidak bersikap berlebihan dalam mengagumi dirinya. Beliau mengingatkan umatnya agar tidak memiliki sikap ujub, karena sikap ujub itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih dalam akibat buruknya. Dikatakan oleh Rasulullah, dikarenakan pelaku maksiat itu masih bisa mengalami kekurangannya, dan ia pun bisa diharapkan untuk bertaubat. Jadi orang yang berdosa itu masih mungkin untuk bertaubat, tetapi orang yang ujub ini sulit untuk bertaubat karena ia seringkali terpedaya dengan amalan-amalannya, sehingga sulit baginya untuk bertaubat. Orang yang bersikap ujub itu dalam diri dia ada kesombongan, inilah aku dan akulah yang terbaik, sehingga yang lain itu tidak sebaik diriku, dan apapun yang saya hasilkan itu ya hasil jerih payahku. Itu yang saya coba untuk saya renungkan. Oh iya ya, kalau orang sudah ujub, wah luar biasa. Ibnu Mas'ud pun berkata begitu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, pernah mengingatkan, al-halaku fitnain, ada kebinasaan yang diakibatkan oleh 2 perkara. 2 hal yang bisa membinasakan itu, al-qunutu wal ujub. Yang pertama putus asa, yang kedua ujub. Kalau orang sudah putus asa, habis. Yang kedua kalau ujub, habis. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud itu menyatakan bahwa putus asa dan ujub itu akan membinasakan, karena pertama orang yang putus asa itu tidak akan bisa mendapat kebahagiaan karena dia sudah tidak mau berbuat sesuatu lagi untuk menghasilkan sesuatu yang diharapkan, yang dicita-citakan, yang diinginkan. Demikian pula orang yang suka bersikap ujub itu tidak akan mencari-cari kebahagiaan karena dia menyangka bahwa dia telah meraihnya. Dia tidak akan meraih sesuatu dari siapapun karena dia merasa dirinya sudah cukup untuk tidak minta bantuan dan minta sesuatu dari orang lain yang dibutuhkan. Dia tidak butuh orang lain, dan bahkan dia merasa paling dibutuhkan. Ini yang juga dikatakan oleh Aisyah. Ketika Aisyah ditanya, mata yakur rajulu musian, kapan seorang itu dikatakan buruk, beliau itu mengatakan, idza dhanna annahu muhsin, kalau dia sudah menduga bahwa dia adalah orang yang disebut muhsin, orang yang selalu baik. Kalau dia sudah mengatakan sayalah yang terbaik, waduh, naudzubillah min dzalik. Ini akan menjadikan dirinya itu binasa karena dia melihat orang lain itu bukan siapa-siapa. Dan inilah yang selalu saya katakan pada siapapun, jangan pernah kita bersikap ujub pada diri kita, karena sikap ujub itu akan melahirkan sikap yang merugikan diri kita sendiri dan bahkan berpotensi merugikan orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tanda sikap ujub itu memang banyak, indikator sikap ujub itu banyak gitu. Saya memetakan minimal ada 3 hal yang bisa menandai sikap ujub yang ada pada diri kita. Kadang-kadang pertama, kita ini merasa bahwa kita sudah berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian kita mengatakan, Allah, ya Allah, betapa engkau tidak melihat ketakwaanku. Saya ini adalah orang yang sudah bertakwa dengan segala macam ketakwaan yang sudah saya lakukan. Semestinya engkau kabulkan doaku. Kan karena itu dia merasa bahwa ada yang salah pada diri yang tidak mengabulkan. Siapa Allah? Kalau dalam bahasa Jawa, nyalahki Gusti Allah, menyalahkan Allah.
Jadi ketika kita berdoa, seringkali kita merasa bahwa doa kita tidak dikabul itu karena ada yang salah pada Allah. Padahal sangat mungkin kita itu masih banyak kesalahan sehingga belum pantas doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita perlu harus memperbaiki diri agar doa kita didengar oleh Allah. Masih terlalu banyak maksiat yang kita lakukan, dan bahkan mungkin doa kita itu adalah doa-doa yang ketika kita panjatkan oleh Allah dipandang sebagai sesuatu yang tidak baik, sehingga Allah tidak memberikan sesuatu yang kita mohonkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah membayangkan begini. Saya itu pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku kekayaan, yang dengan kekayaan itu aku bisa berzakat, bisa berinfak dengan leluasa, dan bisa bersedekah lebih baik dari apa yang saya lakukan. Tetapi apa yang saya mohonkan itu tidak terjadi, dan sampai saatnya saya merasa kecil. Saya merenung. Akhirnya kesimpulan saya, apakah ketika saya benar-benar jadi kaya, saya benar-benar mau bersedekah, mau berinfak dan berzakat? Belum tentu. Barangkali saya lupa dengan kekayaan saya, dan saya malah jauh dari Allah, dari kedekatan saya dengan Allah pada saat ketika saya tidak menjadi orang kaya. Dan Allah memilih untuk tidak memberikan kekayaan pada diri saya. Suatu saat saya berdoa, ya Allah, berikanlah ilmu yang terbaik, tertinggi bagi diri saya, sehingga saya mampu untuk berbagi pada semua orang. Ternyata saya pernah belajar pada satu ilmu tertentu, banyak hal yang belum saya pahami, sehingga saya merasa bahwa saya belum bisa berbagi kepada orang lain. Saya menyesali. Tapi begitu saya renungkan, oh ternyata tidak harus begitu. Saya perlu banyak waktu untuk menggali ilmu itu dari orang-orang yang menurut saya lebih tahu daripada diri saya. Disitulah saya bisa bersilaturahim dan saya merasakan manfaatnya. Dan yang ketiga, saya punya pengalaman kecil. Saya itu pernah berdoa, ya Allah, berikanlah kelapangan hatiku untuk bisa membuat diriku itu senang dan menyenangkan orang lain. Karena saya merasa bahwa hati saya itu sempit. Ternyata begitu saya renungkan, sempitnya hati saya itu terjadi sebagai akibat dari sikap kufur saya. Saya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya, sehingga saya kemudian beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa aku tidak mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan Allah pada diri saya? Antara lain kemauan saya untuk terus berdoa. Maka kemudian saya ingat pada apa yang dinasihatkan oleh Umar bin Khattab pada dirinya. Yang kukhawatirkan itu bukan karena Allah tidak mengabulkan doaku, tetapi yang lebih aku khawatirkan di ketika aku sudah tidak mau lagi berdoa kepada Allah. Jadi keputusasaan untuk berdoa itu yang paling dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab. Dan disinilah saya merasa bahwa Allah telah memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri saya, yaitu kemauan yang kuat untuk selalu berdoa kepada Allah, sehingga ada ikhtiar yang harus saya lakukan untuk melakukan sesuatu yang terbaik menurut apa yang saya mohonkan kepada Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang saya lakukan. Jadi yang pertama, indikatornya pada ketika kita berdoa, jangan pernah kita merasa bahwa kita ini sudah menjadi orang baik, sehingga doa kita itu ketika tidak dikabulkan Allah atau belum dikabulkan, kita salahkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bersikap husnudzon kepada Allah. Jangan sekali-kali bersikap suudzon kepada Allah. Kemudian indikator yang kedua, kadang-kadang kita ini merasa heran pada diri kita sendiri. Kenapa kita ini tidak mendapatkan apresiasi dari orang? Sehingga banyak orang yang selalu menyudutkan diri kita, selalu mencela diri kita, selalu memberikan penilaian yang negatif pada diri kita, padahal kita sudah merasa bahwa diri kita itu sudah baik. Termasuk ketika saya mencoba untuk bersikap istiqomah dalam beramal soleh, ternyata banyak orang yang tidak mengapresiasi apa yang saya lakukan. Saya kecewa. Tapi begitu saya renungkan, kenapa seharusnya saya bersikap seperti itu? Saya bersikap istiqomah itu untuk siapa sih? Kan untuk Allah. Kenapa saya harus mencari pujian dari orang lain? Jangan-jangan saya tidak hanya bersikap ujub, saya bersikap riak. Padahal riak dan ujub itu dua jebakan yang membuat kita itu
akan tidak mendapatkan penilaian yang baik dari Allah. Jadi biarlah orang itu berkata apapun tentang diri kita, yang terpenting bagi diri kita adalah bersikap istiqomah untuk tetap beribadah kepada Allah. Seperti apapun orang mau menghargai diri kita, biarlah orang menghargai diri kita. Seperti apapun orang mencela diri kita, biarlah. Karena yang kita inginkan cuma satu, ridha Allah. Jadi jangan pernah kita terjebak pada sikap riya. Itu kadang-kadang jauh lebih jelek daripada ujub, karena sikap riya itu adalah sikap di mana kita membutuhkan orang lain untuk memuji apa yang kita lakukan dengan kebaikan yang kita lakukan. Sementara sikap ujub itu adalah sikap yang kemudian menghasilkan persepsi bahwa kita ini sudah baik, bahkan terbaik, sehingga tidak butuh orang lain, dan bahkan seringkali tidak mau bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Jadi biarlah semua mengalir secara natural. Yang terakhir, kadang-kadang kita ini tidak sadar, itu mengatakan syukur orang yang pernah mencela saya itu terkena musibah. Dia terkena musibah sebagai akibat dari tindakan dia terhadap diri saya. Karena saya itu punya karomah, maka orang itu menjadi orang yang mendapatkan adab dari Allah. Jangan pernah punya prasangka seperti itu. Itu sikap ujub. Jadilah orang yang merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Memang orang yang mendolimi orang lain itu bisa mendapatkan adab dari Allah sebagai akibat dari doa orang yang terdolimi. Dan ketika kita merasa terdolimi atau didolimi, jangan sekali-kali kita mendoakan orang yang mendolimi kita dengan doa yang buruk. Contohlah Rasulullah, teladani Rasulullah, beritibalah pada Rasulullah. Ketika Rasulullah didolimi, misalnya ketika Rasulullah berdakwah di Taif, dengan dakwah yang tulus, Rasulullah itu malah dicederai dengan umpatan dan tindakan-tindakan yang mencederai dirinya. Bahkan diceritakan di dalam sebuah hadis, Rasulullah sampai berdarah. Dan ada yang menceritakan bahkan Rasulullah itu tanggal salah satu giginya. Tapi apa yang diucapkan Rasulullah? Bahkan di ketika itu, kata hadis yang saya baca di sebuah riwayat, malaikat pun itu bermohon pada Rasulullah agar Rasulullah mengizinkan dirinya untuk bermohon kepada Allah, agar Allah mengizinkan dirinya untuk mengangkat dua bukit yang ada di seputar Taif itu untuk ditimpakan kepada orang-orang kafir yang mendolimi Rasulullah. Rasulullah mengatakan jangan. Dan bahkan beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku itu. Mereka berbuat seperti itu karena mereka belum tahu. Ini adalah sikap bijak yang luar biasa. Jadi jika ada orang yang bersikap zalim terhadap diri kita, jangan pernah mendoakan yang tidak baik pada orang yang menzalim diri kita. Kita harus melihat bahwa itu adalah bagian dari cara Allah untuk mendidik diri kita agar diri kita bersikap bijak dan menjadi pemaaf, memaafkan siapapun yang menzalimi diri kita. Dan bahkan sekali lagi, jangan pernah berbuat buruk, berbuat yang tidak baik pada siapapun, meskipun kita punya peluang untuk berbuat tidak baik pada siapapun. Dan bahkan ketika kita dicela orang, dihina orang, diremehkan orang, kembalikan semua kepada Allah. Sikap yang seperti itu adalah sikap yang baik, yang terbaik. Bahkan kita akan jadi orang yang selalu senang, tenang, gembira, tentram, karena kita tidak pernah merasa bahwa kita sendiri. Kita selalu merasa bersama Allah dalam kehidupan kita. Siapapun yang bersikap pada kita, ketika mereka bersikap baik pada diri kita, berikan apresiasi yang terbaik. Tapi ketika ada orang yang bersikap tidak baik pada diri kita, jangan pernah kita membalas dengan sikap tidak baik. Doakan kepada Allah agar mereka sadar untuk bersikap yang terbaik pada diri kita, meskipun pada saat yang mungkin orang itu belum bisa bersikap baik pada diri kita, dengan doa-doa kita yang kita upayakan untuk kita mohon kepada Allah, dan upaya kita yang optimal agar mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tindakan yang tidak baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kemudian cara mengobati sikap ujub kalau kita punya sikap ujub? Nah, sekali lagi saya pernah mengucapkan sebuah ayat yang ada di dalam surat At-Taubah, kemarin saya ucapkan, itu terkait dengan perang Hunain. Di perang Hunain kan umat Islam mengalami kekalahan.
Rasulullah bahkan kemudian menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma hunain a'jabatkum katratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolongmu di medan perang yang banyak. Dan ingatlah ketika perang Hunain, yang di waktu itu kalian bersikap ujub karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi diakibatkan oleh sikap ujub. Jadi sikap ujub itu mengakibatkan sesuatu yang buruk. Umat Islam terkalahkan oleh sikap ujub. Umat Islam menjadi kalah, cerai-berai, menjadi pecundang karena sikap ujub. Ini adalah sesuatu yang perlu menjadi pelajaran bagi diri kita. Jangan karena kita banyak kita merasa sudah menang. Karena kualitas itu akan menentukan kemenangan kita. Di Indonesia umat Islam kan jumlahnya mayoritas, dalam arti banyak, lebih banyak dari umat yang lain. Tapi apakah umat Islam sudah menjadi pemenang dalam berkompetisi dengan umat yang lain? Ayo kita jawab. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Ibnu Hajar mengatakan, sebuah riwayat yang berasal dari Rabi' bin Anas. Kenyataannya begini, Rabi' bin Anas mengatakan begini menurut Ibnu Hajar. Qala rajulun yauma Hunain, lan nughlabal yaum min killah fasyaqqa dhalika 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat al-hazimah. Tatkala perang Hunain, seseorang berkata, kita tidak akan kalah hari ini karena sedikitnya pasukan, karena jumlah pasukan kaum muslimin banyak. Maka hal ini pun memberatkan Nabi Muhammad SAW. Maka terjadilah kekalahan. Jadi karena pada waktu itu pasukan orang Islam banyak, mereka menjadi sangat optimis. Karena menurut mereka kekalahan itu terjadi karena pasukan itu sedikit. Padahal banyaknya pasukan itu tidak menentukan. Yang sangat menentukan adalah strategi yang dia bangun, sikap dia ketika dia harus menyikapi diri mereka dan orang lain ketika berkompetisi, ketika berperang. Kekalahan itu bisa terjadi sebagai akibat dari sikap ujub kita, karena kita terlalu percaya diri. Tetapi dengan sikap percaya diri, insya Allah kita akan menjadi pemenang, karena semua akan menjadi sesuatu yang berakhir dengan baik ketika kita berhasil menata hati kita untuk tidak bersikap ujub. Bahkan sikap rendah hati itu adalah sikap yang terbaik pada saat ketika kita berkompetisi dengan siapapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah satu saat itu menyaksikan permainan bulu tangkis. Di dalam permainan bulu tangkis itu memang ada sesuatu yang luar biasa yang saya saksikan. Ada seorang pemain, ini bukan pertandingan internasional, pertandingan lokal aja. Ada pertandingan single antara dua orang yang sama-sama punya kepintaran di dalam bermain badminton, bermain bulu tangkis. Permainan set pertama dimenangkan oleh Mr. X. Mr. Y kalah. Dan bahkan kalahnya telak itu. Saya ingat waktu itu skornya 15-5 waktu itu. Kemudian set kedua, orang yang menang itu sudah merasa di atas angin karena musuhnya dikalahkan pada set pertama dengan 15-5. Dia dengan sangat percaya diri kemudian bermain menyerang. Ternyata permainan menyerang itu membuat dia terlalu emosional, dan dengan kesabarannya lawan tandingnya itu melatih dia dengan pertahanan yang terbaik, sehingga banyak kesalahan yang dilakukan oleh sang pemenang di set awal itu, sehingga Mr. X itu kalah dengan kekalahan tipis. Yang saya ingat pada waktu itu,
kekalannya 15 13. 15 12 bukan 15 12. 15 12. Ya, agak tipis. Pada saat ketiga Mr. Y semakin tenang dan dia yakin bahwa dia akan menang, tetapi tidak sombong. Dia bersikap rendah hati. Dia meladeni permainan menyerang dari Mr. X itu dengan pertahanan yang baik. Dia bersabar untuk mengembalikan smash, lob ke sana kemari, kemudian bertahan dengan pertahanan yang luar biasa. Semakin bertahan si Mr. Y, semakin bernafsu Mr. X menyerang. Dan karena bernafsu untuk menyerang, dia dikalahkan oleh dirinya sendiri karena seringkali smashnya menyangkut di net dan bahkan beberapa kali keluar dari lapangan. Akhirnya Mr. Y memenangkan pertarungan dengan sangat bagus. Skornya 15-7. Ini permainan luar biasa yang menjadi pelajaran bagi saya. Sikap ujub itu akan mengalahkan diri sendiri, dan sikap rendah hati itu akan memenangkan setiap pertarungan, dimanapun, kapanpun, dan melawan siapapun. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita itu punya sikap ujub, obati sikap ujub itu dengan sikap rendah hati. Keluarlah dari sikap ujub untuk selalu mengatakan, saya sadar bahwa saya memang punya kelebihan, tapi dengan kelebihan yang saya miliki, saya tidak pernah akan bersikap sombong pada siapapun. Karena pada saatnya sikap sombong itu akan menjadikan diri saya kalah. Sadari bahwa ketika kita beramal soleh, kita hanya bisa beramal soleh karena kemudahan yang datang dari Allah. Jadi apapun yang berupa kebaikan yang bisa kita lakukan, itu semua karena izin Allah. Yang kedua, banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Untuk bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi setiap ibadah yang kita lakukan, jangan pernah membuat kita lupa bahwa ada kemungkinan kita berbuat salah di dalam beribadah. Jadilah orang yang banyak beristighfar agar kita tidak bersikap ujub dengan apa yang kita lakukan. Jangan pernah kita bersikap sombong dengan ibadah-ibadah yang tengah kita lakukan dan telah kita lakukan. Jangan-jangan dengan sikap itu justru kita terjebak pada sikap ujub. Apa yang kita lakukan justru tidak mendapatkan pahala dari Allah. Salat lima waktu kita tidak mendapatkan pahala karena sikap ujub. Salat malam kita tidak mendapatkan pahala dari Allah karena sikap ujub. Zakat kita tidak berpahala karena sikap ujub. Sedekah kita tidak berpahala karena sikap ujub. Ibadah kita berupa ibadah haji tidak berpahala karena sikap ujub. Bahkan istighfar kita pun tidak mendapatkan ridho dari Allah karena sikap ujub kita. Dan pada saatnya kita menjadi orang yang ditinggalkan Allah karena sikap ujub kita. Kemudian yang terakhir, jangan pernah kita lupa, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun pada diri kita. Semuanya datang dari Allah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan kemampuan kita untuk melakukan. Berharaplah pada Allah agar Allah memberikan izin pada kita untuk melakukan apapun yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, dan jadilah orang yang selalu hanya berharap pada Allah, menggantungkan pada Allah dengan sikap tawakal, sehingga disitulah kita akan jadi orang yang selalu berjalan dengan sikap rendah hati dan tidak pernah kita merasa kagum terhadap diri kita sendiri, apalagi kemudian meremehkan orang lain, melecehkan orang lain, menghina orang lain. Inilah apa yang saya sampaikan pada beberapa kali pengajian, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Jadilah orang yang bisa menghindari sikap ujub, jadilah orang yang bersikap rendah hati untuk mengatakan, saya bukan siapa-siapa karena saya bergantung kepada Allah. Jadilah orang yang selalu mengatakan, saya akan menjadi apapun dan siapapun karena izin dari Allah. Dan inilah yang akan membuat kita selalu bisa tenang di dalam menghadapi setiap masalah kehidupan, karena kita yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik karena ridhonya, dan pada saatnya Allah akan berikan sesuatu yang terbaik karena kita berjalan di jalan yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.